Giannis Jokic, era pemain Eropa menjadi NBA MVP sedang berlangsung. Musim ini sepertinya kita akan melihat pemain Eropa untuk 5 musim beruntun menjadi MVP dalam diri seorang Luka Doncic. Dengan statistik yang mendekati GOAT level, mampukah Luka memberikan magisnya untuk mengangkat trofi MVP musim ini? Lengkapnya cue your talking music. Langsung aja kita di episode ini bareng gue Referendor dan Takin. Di sini kita bakal bahas Luka Doncic. Jadi dia tampil sangat mengesankan musim ini. Menurut gue, apalagi gue sebagai Luka mania. Ya, ini musim ini spesial banget. Karena Luka dia mania itu ya, ininya ya, nama iya, fans apa Luka mania gitu. bisa masing-masing sih. Cuman gue bilangnya Luka mania. Enak aja gitu. Tapi it's been a hot start untuk Luka Doncic. Beda sama beberapa musim lalu ya, dia selalu slow start, telat panasnya. Baru Mendekati panasnya. All Star break Iya. biasanya baru mulai, atau Baru All Star panas. break baru panas. Iya. Berpengaruh akhirnya. Berpengaruh. Dallas Mavs ya. Tapi musim ini baru deh. Dia start kenceng banget di musim ini. Dia averaging 33,1 points, 8,5 rebound, 8,4 assist. Dengan catatan player efficiency rating paling tinggi sepanjang sejarah. Gue gak tahu berapa ya, mungkin 33 something, tapi itu yang tertinggi. Paling tinggi ya? Yes. Yoi. Paling tinggi sepanjang sejarah sejauh ini ya. Tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi di akhir musim. But langsung aja, statistically speaking ini salah satu statistik yang GOAT level, gue bisa bilang tadi kayak di awal. Kenapa GOAT level? Tidak banyak pemain-pemain yang bisa pull up this type of statistik gitu. Sangat strong Luka Doncic, all around player seperti di musim-musim sebelumnya. Tapi dia lebih meningkatkan offensive game-nya dibandingkan musim-musim lalu ya. Dia tuh lebih ke fasilitator dan segala macam. Dengan edition menarik dari Mavs, dia tampil lebih baik dari sisi ofensifnya. Dari lu sendiri, menurut lu statistically speaking, apakah Luka Doncic closer than ever untuk mengangkat trofi most valuable player? Statistically speaking sih, secara historical sih sebenarnya bisa dikatakan ini udah pasti MVP sih ya. Kalau yang kita ngelihat statistically speaking, soalnya di zaman James Harden dan Westbrook juga hampir tipikal statistiknya hampir sama gitu kan. Kalau kita lihat di story, ini merupakan salah satu statistik MVP, kelas MVP gitu sebenarnya. Dengan efisiensi rating, dengan perolehan poin dan juga assist dan kontribusi secara individual, secara keseluruhan gitu. Ini merupakan MVP. Gue bisa bilang salah satu contender buat MVP di musim ini. Tinggal yang menentukan adalah winningnya. Nah, itu yang susah tuh. Kalau di bawah sub 500 sih rada susah sih buat jadi MVP. Mungkin ya kalau statistiknya seperti Luka, saking bombastisnya mungkin masih bisa sih kalau menurut gue. Yup. Itu masalahnya sejauh ini dia masih di posisi ketika ada video ini rekaman itu 10 ya. 10 in the West. Posisi 10 in the West. Sulit sekali. Kalau mau jadi MVP. Minimal begitu play ya. In lah. Minimal play in. Minimal. Ya, betul. Kalau masuk di play in masih bisa case buat MVP itu rada gede gitu. Saingannya pun kurang tahu ya kalau musim ini. Tatum, Giannis, siapa lagi ya? Jokic di posisi 4 MVP leader sama Jamoran. Iya, Jamoran. Tapi secara statistik individual menyampingkan pencapaian tim. Saat ini Luka kan jadi front runner ya. Iya. Betul sekali. Di posisi 1 kalau nggak salah di MVP leader di NBA. Iya, Diki ya MVP leader. Tapi itu masalahnya. Kalau ngomongin MVP kan kita nggak serta-merta ngomongin statistik individu. Walaupun termsnya most valuable player, tapi tetap valuable ke timnya itu yang tetap harus dihitung. Itu masalahnya Luka. Kenapa? Karena Mavericks tadi yang kayak kita bilang masih sub 500 rekornya. Masih losing record lah bisa dibilang. Mereka di bawah playoff tapi masih in the play-in area, nggak seperti Lakers. Jadi masih ada kemungkinan lah untuk Luka. Cuman jangan-jangan Mavs tanking. Kenapa? Mavs tanking. Iya.
Kan Map suka tuh pemain Euro kayak gitu. Oh Kiranya iya. Plot twistnya bisa Doncic sama Wemby ya. iya, Doncic sama Wemby jangan-jangan Map tanking nih diem-diem nih, silent tanking. Lukanya dapat MVP, Wembanyamanya juga dapat. Dapet. Win-win. Kemenangan untuk Eropa emang. Nggak perlu lah itu playoff jauh, yang penting dapat WMB. Bahaya sih. Lukanya bisa di pura-pura cederain gitu. Iya bisa. Nanti di akhir-akhir musim ya udahlah tuh. Kalau aja sampai All Star break masih kayak gini-gini aja, Luka ya ini biar aja Luka tapi mainnya sama bareng sama Scrubs gitu. Emang ya sekarang belum scraps ya? Enggak lah, enggak. Eh, Ada Christian ya, Wood ya. cuma Cristiano sih Pak. Waduh, cuan. Itu dia. Oke. Ya Spencer Dinwiddie pun inkonsisten kan. Ya, Juga gitu. Sama secara defensif pun juga Mavs kayaknya masih masih kurang bagus gitu. Dan tidak lebih baik dari musim lalu ya? iya ketika kalau di musim lalu kan malah bagus banget kan defensif, secara defensif rating mereka bagus, dan di musim ini nggak juga nggak ada second ball handler juga Ya, sih yang benar-benar konsisten gitu. Spencer Dinwiddie masih kurang konsisten sih gitu aja sih. berarti kehilangan Jalen Brunson itu buah apa ya? Sebuah kehilangan besar. Losing Jalen Brunson. Ternyata kalau sejauh ini sih kalau menurut gue adalah sebuah kehilangan yang besar sih jadinya ya. Oke, oke. Performa zaman sekarang apalagi ngeliat Jalen Brunson udah jeling juga lumayan ada beberapa performa menarik gitu ketika di Betul, betul. Dia bisa double digit assist beberapa kali. iya, Jalen double digit Brunson. assist dan double juga lumayan lah. Oke, oke. Mavs being intent, apakah Mavs harus mencari at least ya secondary ball handler selain Luka Doncic untuk uh, kayak kalau kita ngomongin tadi membantu Keisa Luka Doncic sebagai most valuable player. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih emang kayaknya harus sih itu, entah, kalau ngelihat skemanya itu yang perlu diperhatikan oleh Mas adalah ketika Luka duduk di bench harus ada yang memimpin unit di bench unitnya gitu. Iya, Selama ini kan kadang peran itu diambil oleh Jalen Brunson atau Spencer Dinwiddie coming off the bench. Kalau sekarang kayaknya starter minute terlalu berat deh buat Spencer Dinwiddie gitu. Jadi nggak ada kalau posisi kemarin kan Jalen Brunson di starter, Spencer Dinwiddie coming off the bench, itu jadi lebih lebih enak gitu. Ya setidaknya sekarang harus harus sih punya second ball handler, jadi nggak melulu berharap sama Luka kalaupun masuk playoff nih ya. Mavs bakalan susah karena udah digas mulu nih di apa di regular season Luka ya. Ntar di playoff malah empot-empotan atau malah amit-amitnya cedera gitu. yep, Iya. benar banget. Setidaknya Walaupun, punya pemain-pemain yang nggak perlu bagus-bagus amat. Kayak TJ McConnell bisa oh ya, itu sih saat tidak bagus sih menurut gue. Untuk menjadi secondary ball. punya intensitas di defense yang dibutuhin map sama ball handler playmaker juga. Setahu gue mereka punya Facundo Campas ya, Mavs ini. Cuman sepertinya belum diutilize dengan baik. Iya, belum bisa diutilize dengan baik sih. Sebenarnya kalau yang ngelihat Facundo Campazzo kemarin di Denver udah seharusnya bisa diutilize, tapi kayaknya belum gelling aja kayak sama sistemnya Mavs Case yang berat untuk Luka Doncic mengangkat most valuable player menurut gue dengan mereka timnya ada di posisi sekarang yang gitu. sekarang ya. Tapi Iya. what if at least Luka Doncic ada di posisi 7 dengan statistik yang mungkin sedikit lebih baik when it ends di akhir musim. Mungkin 34-99 gitu. Despite apapun yang diraih atau statistik dari Giannis, Tatum dan lain-lain, menurut tuh he will get the MVP nggak? In the tough West ya. Kalau berada di posisi 7 at least. Westbrook aja nggak masuk playoff dapat kok MVP. Waduh, Masa Doncic enggak? triple double soalnya kan. Iya, walaupun triple double season kan reboundsnya ya step padding dikit. Tapi Kalau ini kan oke. true carry. Oh, Kalau saya betul. Luka nih istilahnya kalau posisi di Dota hard carry nih. Hard carry. Dia hard carry banget sih Mas. Apalagi di 9 game pertama dia cetak 30 poin plus 30 plus poin di 9 pertandingan pertama. Kayaknya Maps itu Luka or die gitu kan. Pokoknya skema offense-nya gitu. Atau Luka insya Allah gitu.
Luka insya Allah gitu. Pokoknya kasih bola aja ke Luka, Luka insya Allah gitu. Entah dia soul set creator dan juga soul scorer gitu. Ya, Kasian ya kadang ngeliatnya. iya tapi tidak gimana ya? Di sisi lain Luka juga nggak masalah sih dengan role itu. Iya, dia sih sebenarnya nggak masalah gitu. Karena orangnya kan emang kompetitif gitu dan dia Hmm, demanding role itu gitu. Tapi ya kalau ngelihat ya kasihan juga gitu kan. betul Soalnya betul. tipikal mainnya Luka pun di musim ini kayaknya lebih fisikal gitu dibandingkan Ya, sebelumnya. Kalau sebelumnya creatingnya lewat step back ataupun lewat drive, sekarang dia mulai memperbanyak post move-nya. ya. Yang gue lihat dia banyak kalau nggak salah ngeliat di tinggi basketball Luka generating lumayan banyak skor lewat post move skornya di musim sekarang. Menambah arsenalnya dia lah ya. Yang kayaknya di musim-musim lalu cuman step back kanan. Atau atau drive Iya drive atau kick out gitu kan. out. Sekarang udah ada punya post move score, post move lah. Tapi ya itu merupakan sebuah apa ya, pertanda bagus nih. Ascensionnya to the god gitu kan. Waduh. Amin. Panelo. Amin. Betul betul. Gua dan Zain sih sebenarnya. Oke oke. Apalagi dengan penambahan Christian Wood tuh menurut gue membuat Luka tuh semakin nyaman bermain. Walaupun kayak tadi lo bilangnya bunch of scrubs gitu kan, yang menemani dia gitu. Cuman dia lebih nyaman main sama tipikal big man kayak Christian Wood dibanding sama musim lalu ada Mister Kristaps Porzingis. Dia lebih nyaman bikin roll sama Christian Wood sekarang Iya. gitu. Ini version sebenarnya udah upgrade ya dari Porzingis gitu ya, big man-nya gitu kan. Oh jauh. Jauh. Nggak maksudnya secara playstyle kan Porzingis itu kurang fisikal walaupun dia 7 footer. Seharusnya dia fisikal dan a very good rebounder. Tapi 7 footer reboundnya nggak bisa gitu. Jadi Christian Wood yang diambil main di dalam. Tapi sama-sama jelek di defensif nih. Oh, both Doncic sama Wood. Enggak, Wood sama Porzingis. Watt sama Porzingis kan sama-sama jelek sebenarnya di defensif. Makanya pas kemarin Maps nge-trade buat Christian Wood, gue rada takutnya itu on defensive ends gitu. Kalau yang offensive ends sih kalau Woods nggak ada masalah kan Ya, karena secara skill dia udah lengkap gitu sebenarnya. Ya tinggal gimana nge-polish defense-nya atau nge-hide Woods di defense gitu. Makanya butuh perimeter defensif at least gitu yang bagus atau setidaknya rim protector yang bagus gitu. Itu kurangnya itu sih. kelihatannya kayak Mavs selalu punya pemain defensif yang bagus, tapi ketika musim berjalan itu tidak di amplify dengan baik gitu. Musim lalu mereka oke banget dengan Reggie Bullock, TAJ, apalagi Dorian Finney-Smith, Dorian Finney-Smith, salah satu tim terbaik di defense. Maxi Kleber juga Sekarang masih lumayan sih, bagus. sekarang Masih masih sih, bagus. tapi ternyata berpengaruh banget ya satu jalan Brunson. Yang dibayar 100 juta sama Next Iya, itu. yang di bawah juta. Jalan Brunson nih kayak Darwin Nunes gitu ya, kalau di sepak bola ya. Jadi dibayar 100 juta gitu kan. Tapi setidaknya Jalan Brunson perform gitu. Darwin Oh, Nunes belum ada nih sampai sekarang. oh. Sorry, Oke, sleep. basket lagi. Kalau balik ke Luka ya, karena menurut gue sangat menarik ngeliat dia musim ini, dia hot start banget. Jadi pulang dari Eurobasket dia kalah, dia termotivasi itu kan, dia langsung bulking badannya. Kayak tadi udah bilang dia lebih main physical dengan menambah post move-nya dan segala macam itu dibuktikan juga sama permainannya di setiap saat. 9 straight games of 30 plus point. Lu tahu nggak yang ada di atasnya Luka itu Will Chamberlain. Oh, untuk streak 30 plus poinnya. Kalau di atas lu udah Will Chamberlain, itu berarti lu seseorang. Udah. Iya kan? Kalau ada statistik lu Seseorang di atas gitu. Will Chamberlain lu seseorang gitu. Iya. Iya. Cuman menurut lu compare to others deh ya. Giannis, Tatum, apakah Luka when it matters melawan mereka gitu kan? Ketika kita ini ngerekam kemarin lawan Giannis, lawan Tatum juga gak perform. Iya. Not the Luka juga sih. Mavs-nya juga gitu. So apakah lacking win gitu ya in big game juga berpengaruh kepada Keisha Luka untuk MVP? Karena lo harus menang big games dong untuk membuktikan itu. Nggak cuman
winning big games per se gitu ya. Hmm. Winning. Kita nggak cuma winning big game tapi winning itu sangat berpengaruh buat case-nya apa Luka buat MVP, apalagi kita tahu Celtics dan juga Bucks. Bucks kan juga lagi bagus sih, punya case yang sangat besar gitu untuk jadi first seed sama second seed gitu kan. Yep, Sedangkan Luka masih masih kayak gini-gini aja sih. yep, yep. Maksudnya map secara keseluruhan masih gini-gini aja. Sedangkan eh, Jason Tatum udahlah enak lah kalau ya Jason Tatum tuh case-nya kalau secara winnings gitu sih. Ntar kita tinggal secara berbicara secara statistik aja lagi. Seharusnya Mavs tuh udah paling benar build around Luka, benar-benar menyediakan apa yang Luka butuhkan. Tinggal piecesnya itu rada tricky sih sebenarnya makanya. Kalau untuk ngebangun sama Luka, lu harus punya premium 3 and D player sih, setidaknya Jay Crowder, satu dan juga rim protector satu. Jay Crowder. Avery Bradley. Jay Crowder sih Avery Bradley explosion. Yes, punya D sih, tapi tree-nya udah questionable gitu. Kalau JJ Crowder sih masih bisa sih. Tau gue dia free agent deh, Jay Crowder. Bukan free agent. Dia apa ya? Sitting out. Oh, dari Suns ya? Iya, sitting out. Oke, Cristiano Ronaldo gitu ya? Iya, sama Cristiano Ronaldo ngambek. Karena sebenarnya Jack Crowder itu mau di trade apa kalau nggak salah terus nggak jadi gitu. Jadi dia merasa tersinggung lah istilahnya sama Hmm. sama Suns gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih buat nge-trade sama Jack Crowder gitu. Jack Crowder bakalan moving the needle, bisa di trade sama ini Tim Hardaway Junior lah. Ngapain juga dia itu dari Tim Hardaway, sebenarnya Luka tuh suka main sama Tim Hardaway gitu. Cuman kadang Tim Hardaway tuh tipikal pemain yang satu game 30 poin tiba-tiba besoknya 5 poin gitu. besoknya. Iya, masalahnya tandemnya Luka yang ada di West kayak gitu tuh. Spencer Dinwiddie punya ntar 30 game tapi setelah besoknya 8 palingan. Sama tuh tapi ada di Jin panas-panas tai ayam. Yep, yep. Berarti finding consistent partner ya. Iya, case-nya itu finding consistent partner sih sebenarnya. Sama perform secara keseluruhan gitu. Mavs itu punya tidaknya kalau mau playoff kekurangan 2 pieces atau 1 pieces lagi lah. What if mereka mendapatkan 2 pieces yang lo maksud, terlepas siapapun pemainnya, ceilingnya Mavs itu bakal sampai mana? C3, playoffnya makin jauh dari kemarin? Kita nggak usah bicara ceiling, bicara floor-nya aja dulu. Jauh ya kalau ceiling. Iya, floor ya. Kalau floor-nya sih menurut gue setidaknya floor-nya peringkat 6 sih sebenarnya. Ya nggak ikut play in lah. Langsung masuk playoff gitu. Setidaknya kan. Kalau bisa lah bicara ceiling sih masih masih susah sih. Karena West waduh gila tipis-tipis. Berat. 1,5 game tim playoff 1-8 biasa. Iya 1-8 tuh. Ini apalagi Kings juga merangsek tiba-tiba. Betul, tonton video sebelumnya ya soal Kings. Iya, soal Kings ada Portland juga yang lumayan bagus meskipun missing missing Damian Lillard. Tapi ini jadi kesempatan sih buat Mavs ngekerek karena beberapa Western Conference ada yang pemain intinya cedera. Clippers tanpa Paul George sama Kawhi, Portland lagi tanpa Lillard, terus Jamoran juga week to week kan sebenarnya. Apalagi Grizzlies kan udah Desmond Bain sama Jamoran tuh. Ini kesempatan di bulan ini buat cranking gitu, cranking the winning gitu. Kesempatan sih nggak boleh losing point. Soalnya Betul. lumayan kan buat nge-carry percentage di saat Yap. yang lain kehilangan pieces-pieces penting. Masalahnya adalah Mavs ini sempat kalah 4 pertandingan beruntun, di mana Luka tidak mencetak, seingat gue tidak 30 plus poin lagi gitu. Salah Iya. satunya memang, tapi dia agak lebih slow di bulan November ini, terutama di akhir November dia slow sekali. Jadi mempertahankan momentum itu penting menurut gue untuk Iya, sama juga kan ya apa yang lu harapin gitu. Rambingan tumbling di beberapa bulan awal dan ya wajar sih kalau menurut gue bakalan turun gitu karena ini bener-bener hard carry nih Luka nih. Semua ditarikin sama di punggungnya mereka.
Koyo. Takut-takutnya iya udah pakai koyo 2 lapis itu. Betul. Luka. Ya, ya, ya itu sih resikonya kalau ya gak punya konsisten partner dan belum nemuin skema yang gak mesti Luka harus pegang bola terus gitu kan. Pentingnya Jalen Brunson sebagai releasing valve gitu ketika ada di yang belum bisa ditambal sama Spencer Dinwiddie di saat ini. Seeking of secondary ball handler dan tentu saja 3 and D player untuk bisa setidaknya Luka carry-nya sambil bawa Gak carry amat. Iya. sambil bawa MVP. Nggak malu-malu amat dong, kayak kan daripada carry nggak bawa apa. Nggak bawa apa-apa, setidaknya Kerry bawa MVP gitu ya. Iya, jadi kan ada way MVP nih, gitu kan. Ada yang pamerin lah ke orang-orang Eropa, gitu kan. Jangan sampai kalah lagi. Setidaknya satu checkmark tuh menuju achievement, menuju milestone lah buat Ya, Luka kan. Tetap menjaga hegemoni Eropa gitu. Meningkatnya betul. per MVP-an. Bisa 5 musim beruntun. Jadi kita tunggu Magisa Luka ke depannya yang gue yakin dan yakin juga akan dibahas di Tripit Basketball di video-video lain. So itu dari video Luka Doncic di mana kita bahas Luka Doncic, keberlangsungan Dallas Mavericks dan apakah case Luka Doncic membaik seiring dengan susahnya Mavericks mendapatkan huruf W. Iya. Ya, aneh. Jangan lupa Jangan kayak untuk Lakers ya. L terus kan Iya. can spell Lakers without an Without L. L. Betul. So subscribe Tripit Basketball, follow Instagramnya kita juga di Tripit Basketball. See you guys in the next episode. Dan juga jangan lupa tuh podcast sebelah juga dipromosin dong. Oh iya, ada plus minus juga. Plus minus basketball Instagram. See you guys in the next episode. Tripit Basketball. We're out.